Lolongan sirene serangan udara memekakan telinga, bukan lagi sekadar latihan, melainkan sangkakala kehancuran yang merobek keheningan malam di Tel Aviv dan Haifa. Gelombang 10 rudal dan drone dari Iran tak hanya menghantam bangunan, tetapi juga meruntuhkan keyakinan akan perisai Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus, meninggalkan jejak kepanikan, puing, dan pertanyaan yang menggantung di udara. Di tengah api konflik yang berkobar, mungkinkah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Malam itu, di Tel Aviv, keheningan yang biasa menyelimuti kota metropolitan itu seketika pecah, bukan oleh deru mesin kendaraan atau riuhnya percakapan di kafe-kafe pinggir jalan, melainkan oleh lolongan sirene serangan udara yang menusuk jantung. Suaranya melengking tinggi, memekakkan telinga, dan membawa serta getaran ketakutan yang mendalam. Awalnya, ada jeda sesaat, seperti otak yang butuh waktu untuk mencerna sinyal bahaya tersebut. Namun, tak butuh waktu lama bagi kesadaran untuk menghantam. Ini bukan latihan. Ini nyata. Di apartemen lantai 19, Sarah, seorang ibu muda dengan rambut coklat bergelombang yang selalu rapi, refleks memeluk erat putrinya, Lena, yang baru berusia 7 tahun. Lena terbangun dari tidurnya yang pulas. Matanya mengerjap bingung sebelum ketakutan merayap masuk ke pupilnya yang lebar. "Mama, suara apa itu?" bisiknya. Suaranya bergetar. Sarah mencoba tersenyum. Senyum yang terasa kaku dan palsu di bibirnya. "Tidak apa-apa sayang. Kita main petak umpet ya, kamu sembunyi di kamar mandi," ucapnya. Suaranya berusaha terdengar setenang mungkin, meskipun jantungnya berdentum kencang di dada. Ia tahu, kamar mandi adalah tempat teraman di apartemen itu. Jauh dari jendela, dengan dinding beton yang tebal, Lena, yang masih setengah mengantuk, patuh. Ia melangkah kecil menuju kamar mandi, sementara Sarah dengan cepat mengais ponselnya. Ia melihat notifikasi darurat yang memenuhi layar, seruan untuk segera mencari perlindungan. Jendela-jendela di sekelilingnya bergetar samar, seolah alam semesta sedang menahan napas. Dari balik tirai, ia bisa melihat kilatan cahaya yang menari-nari di kejauhan, disusul oleh suara gemuruh yang semakin mendekat. Itu adalah rudal-rudal dan drone yang datang, ribuan di antaranya, menerjang langit malam Israel. Di saat yang sama, di Haifa, sebuah kota pelabuhan yang indah di utara, dan seorang jurnalis investigasi muda yang biasanya tenang, merasakan adrenalin memompa di seluruh tubuhnya. Ia sedang menyiapkan makan malam sederhana ketika sirena meraung. Tanpa ragu, ia meraih kameranya, sebuah perangkat yang sudah menemaninya di berbagai liputan berbahaya. Ia tahu, tugasnya bukan hanya mencari perlindungan, tetapi juga merekam kebenaran, merekam kengerian ini agar dunia tahu. Jendela apartemennya di lantai 12 memberikan pemandangan luas ke Teluk Haifa. Dan di sana, ia bisa melihatnya titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, seperti kawanan lebah raksasa yang marah. Sistem Iron Dome, kebanggaan Israel, mulai beraksi. Cahaya-cahaya putih melesat ke atas, beradu dengan proyektil-proyektil musuh, menciptakan pertunjukan kembang api mematikan yang mengerikan. Setiap ledakan di udara memancarkan kilatan oranye, menerangi wajah dan yang tegang. Ia menekan tombol rekam, tangannya sedikit gemetar. "Kita tidak akan kalah," bisik, dan pada dirinya sendiri. Seolah meyakinkan dirinya, meyakinkan kameranya, meyakinkan dunia. Namun, ia tahu, bahkan Iron Dome sekalipun memiliki batasan. Intensitas dan jumlah serangan kali ini melampaui kemampuannya. 1, 2, 3 proyektil berhasil menembus pertahanan. Suara dentuman keras mengguncang bangunan, disusul oleh pecahan kaca yang berhamburan. Di kejauhan, asap mulai mengepul. Hitam pekat menodai birunya langit malam yang seharusnya tenang. Itu adalah suara kehancuran. Kembali ke Tel Aviv, Sarah menarik napas dalam-dalam. Di kamar mandi, Lena meringkuk di sudut, matanya terpejam erat, tangan kecilnya menggenggam erat boneka beruang lusuh. Sarah berjongkok di sampingnya, membelai rambut putrinya dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja sayang," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Lena. Lantai bergetar di bawah mereka. Suara ledakan terdengar semakin dekat, semakin kuat, membuat telinga berdenging. Ia bisa merasakan gelombang kejut yang menghantam dinding, seolah rumah mereka sedang diuji ketahanannya oleh kekuatan tak kasat mata. Di luar, kepanikan pecah. Jalan-jalan yang tadinya sepi, kini dipenuhi oleh orang-orang yang berhamburan mencari perlindungan. Beberapa berlari, panik ke tempat-tempat perlindungan publik. Yang lain mencoba masuk ke gedung-gedung terdekat yang mereka anggap aman,
tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa. Bunyi alarm mobil yang berulang kali pecah menambah keriuhan yang mencekam. Sebuah mobil sedan berwarna merah menabrak pembatas jalan. Pengemudinya terlihat syok. Matanya kosong menatap langit yang dipenuhi kilatan api. Seorang wanita tua tersandung di trotoar. Tas belanjaannya tumpah ruah. Beberapa orang muda segera menolongnya, mengangkatnya, dan membimbingnya menuju sebuah bangunan yang tampak kokoh. Solidaritas mulai muncul di tengah kekacauan, secercah kemanusiaan di antara puing-puing ketakutan. Namun, ketidakpastian tetap membayangi. Berapa lama serangan ini akan berlangsung? Seberapa parah dampaknya? Tidak ada yang tahu. Dan di Haifa, kamera dan terus merekam. Ia melihat sebuah bangunan tinggi di kejauhan yang tiba-tiba bergetar hebat. Lalu sebagian dindingnya runtuh, menyisakan kerangka baja yang mengerikan. Ia menelan ludah. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah sejarah yang sedang terukir di depan matanya dengan tinta darah dan air mata. Ia tahu setiap detik rekaman ini penting. Setiap suara ledakan, setiap kilatan cahaya, setiap raungan sirena adalah bagian dari narasi yang harus ia sampaikan. Ia adalah saksi dari radio kecil yang ia nyalakan. Suara penyiar yang tegang mengabarkan berita. Gelombang X dari Iran, katanya. Suaranya sedikit bergetar, menargetkan kota-kota utama Tel Aviv dan Haifa. Gelombang X. Angka itu terngiang di benak dan ini berarti ada 9 gelombang sebelumnya. Serangan yang lebih kecil, mungkin, tetapi tetaplah serangan. Dan kali ini adalah yang terbesar, yang paling mematikan. Di sebuah tempat perlindungan bawah tanah. Di Tel Aviv, puluhan orang berdesakan. Udara pengap, dipenuhi bau keringat dan ketakutan. Seorang pria paruh baya memeluk erat anak perempuannya yang menangis, mencoba menyanyikan lagu Nina Bobo. Namun suaranya terlalu kecil untuk menembus gemuruh ledakan di atas. Seorang remaja putri terus-menerus melihat jam di pergelangan tangannya, berharap waktu akan berputar lebih cepat, atau serangan ini akan segera berakhir. Wajah-wajah mereka pucat. Mata mereka memancarkan kegelisahan. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang berpacu. Sarah memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia membayangkan suaminya, David, yang saat ini bertugas sebagai tentara cadangan di perbatasan utara. Apakah ia aman? Apakah ia tahu apa yang terjadi di sini? Keraguan dan kekhawatiran melanda hatinya. Ia hanya bisa berdoa. Berdoa agar serangan ini segera berakhir, agar mereka semua selamat, agar Lena bisa kembali tidur nyenyak di tempat tidurnya sendiri, di Haifa, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Ia harus lebih dekat, harus bisa melihat langsung dampak kehancuran. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga darurat, kamera tetap tergenggam erat. Bau asap mulai menusuk hidung, dan di kejauhan, ia bisa mendengar suara sirine ambulans yang semakin banyak. Ini baru permulaan, pikirnya. Ini berawal dari malam yang panjang, dan mungkin awal dari konflik yang lebih besar. Ketakutan, kepanikan, dan ketidakpastian melingkupi setiap sudut kota. Iron Dome yang selama ini menjadi lambang keamanan, kini terlihat kewalahan. Beberapa hantaman di area permukiman dan infrastruktur telah terjadi, memecah ilusi tak terkalahkan yang selama ini mereka pegang teguh. Langit yang biasanya menjadi batas, kini menjadi medan pertempuran. Dan di tengah semua itu, jutaan jiwa hanya bisa berharap agar fajar esok hari akan membawa kedamaian, bukan kehancuran yang lebih parah. Sirene masih meraung, memanggil semua orang untuk terus bersembunyi, mengingatkan mereka akan ancaman yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Ketika fajar mulai menyingsing, Tel Aviv tak lagi terlihat seperti kota yang dulu. Cahaya pagi yang lembut tak mampu menyembunyikan bekas luka yang menganga di tubuh kota metropolitan itu. Asap hitam pekat masih membumbung dari beberapa titik, seperti nisan yang tegak, menandai tempat-tempat di mana kehancuran telah terjadi. Bangunan-bangunan tinggi yang semalam bersinar dengan lampu-lampu gemerlap, kini terlihat seperti keron-keron baja yang menyedihkan. Sebagian dindingnya runtuh, jendelanya pecah berkeping-keping. Jalan-jalan dipenuhi puing, pecahan kaca berkilauan berbahaya di bawah sinar matahari pagi, bercampur dengan potongan beton, kabel listrik yang putus, dan besi-besi melengkung. Di Haifa, pemandangannya tak kalah memilukan. Aroma hangus dan debu terasa menyesakkan di udara. Pelabuhan yang biasanya ramai dengan aktivitas kini sepi, diselimuti selimut abu-abu tebal. Beberapa kapal terlihat miring, menandakan kerusakan parah yang tak terlihat dari pandangan pertama. Tim medis berjuang keras
Menembus reruntuhan, langkah kaki mereka cepat, wajah-wajah mereka tegang, namun penuh tekad. Ambulans meraung tak henti-hentinya. Sirenenya menjadi satu-satunya melodi yang memecah keheningan yang mencekam. Para medis dengan cekatan mengangkut korban luka. Beberapa di antaranya terlihat syok. Yang lain mengerang menahan sakit, sementara yang lainnya tak bergerak sama sekali. Sarah, dengan Lena yang masih tergenggam erat di pelukannya, akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar mandi. Apartemen mereka, meskipun tidak terkena hantaman langsung, tampak seperti baru saja diterjang badai. Vas bunga kesayangannya pecah di lantai. Figura foto yang tergantung di dinding jatuh dan kacanya retak. Serta buku-buku berserakan di mana-mana. Namun, ia bersyukur. Mereka selamat. Hatinya terasa perih melihat jendela yang kini hanya menyisakan kerangka kosong. Dari sana, ia bisa melihat beberapa bangunan di kejauhan yang tampak jauh lebih parah. Sioliola ditelan oleh monster raksasa. Lena menunjuk keluar. Matanya melebar. "Mama, itu kenapa?" tanyanya polos, menunjuk ke arah kepulan asap. Sarah hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya tak terbendung. "Nanti, sayang, nanti Mama jelaskan," bisiknya. Suaranya tercekat. Ia tahu, kata-kata takkan cukup untuk menjelaskan kengerian ini pada seorang anak di rumah sakit Ichilov, Tel Aviv. Dokter dan perawat kewalahan. Lorong-lorong dipenuhi tandu, ruang gawat darurat penuh sesak, dan setiap ranjang terisi penuh. Wajah-wajah tenaga medis tampak pucat pasi. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah mata mereka, namun mereka terus bekerja tanpa henti. Darah berceceran. Di lantai, bau antiseptik bercampur dengan aroma anyir yang kuat. Seorang dokter muda, Dr. Ethan Cohen, dengan cekatan memeriksa luka seorang anak laki-laki yang berlumuran debu. "Kita butuh lebih banyak pasokan darah." Segera, teriaknya pada seorang perawat. Suara desahan putus asa terdengar dari seorang perawat lain yang baru saja kehilangan seorang pasien. Jumlah korban luka terus bertambah, melampaui kapasitas yang ada. Ini bukan sekadar penanganan medis. Ini adalah medan perang baru di Haifa dan merekam setiap momen. Ia melihat seorang wanita tua duduk di atas puing-puing rumahnya yang hancur, memeluk sebuah figura foto yang berisi wajah-wajah tersenyum. Air matanya mengalir deras. Namun tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Itu adalah ekspresi duka yang paling dalam. Tak jauh dari situ para relawan, muda dan tua bahu-membahu, menyingkirkan reruntuhan. Wajah mereka penuh debu dan keringat. Namun semangat mereka tak padam. Mereka membentuk rantai manusia, mengoper puing-puing dari tangan ke tangan, mencari korban yang mungkin masih terjebak di bawahnya. Beberapa orang membawa makanan dan minuman, membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkan. Di tengah kehancuran, ada secercah cahaya kemanusiaan yang bersinar terang dan mendekati seorang pria paruh baya yang sibuk membantu evakuasi. "Bolehkah saya bertanya, Pak, bagaimana perasaan Anda saat ini?" tanya dan kameranya tetap merekam. Pria itu menoleh. Matanya merah dan sembab. "Bagaimana perasaan saya?" ulangnya, suaranya serak. "Seperti ada yang merobek jantung saya. Ini rumah saya, ini hidup saya. Tapi kita akan bangkit. Kita akan membangunnya lagi. Itu janji saya," katanya, menunjuk ke arah puing-puing dengan tangan yang gemetar. Dalam suaranya, ada kesedihan yang mendalam, namun juga tekad yang membara. Di area permukiman yang terkena dampak paling parah di Tel Aviv, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api yang membara di beberapa bangunan. Asap tebal membuat pernapasan terasa berat. Tim pencari dan penyelamat, yang terdiri dari tentara dan relawan terlatih, menyisir setiap sudut, menggunakan anjing pelacak dan alat pendengar khusus untuk mencari tenda-tenda kehidupan. Sebuah tim berhasil menemukan seorang pria yang terjebak. Di bawah reruntuhan sebuah toko buku, suara sorakan terdengar saat pria itu berhasil ditarik keluar. Meskipun tubuhnya penuh luka dan wajahnya pucat pasi. Setiap nyawa yang berhasil diselamatkan adalah sebuah kemenangan kecil di tengah kerugian besar. Laporan awal dari tim medis dan otoritas setempat mulai bermunculan. Jumlah korban luka terus meningkat, mencapai angka yang mengkhawatirkan. Meskipun angka pasti korban jiwa masih belum jelas. Namun kekhawatiran terbesar adalah bahwa jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu pencarian. Kerusakan infrastruktur juga dilaporkan sangat parah. Jaringan listrik terputus di banyak wilayah, pasokan air bersih terganggu, dan jaringan komunikasi kadang-kadang terputus. Kota-kota yang tadinya berdenyut dengan kehidupan, kini terasa lumpuh. Di sebuah pusat penampungan sementara di Haifa, ratusan orang berlindung. Anak-anak yang selamat dari serangan semalam mencoba bermain di antara kerumunan, meskipun tawa mereka terdengar hampa. Orang dewasa duduk termenung,
menatap kosong ke depan, mencoba memproses trauma yang baru saja mereka alami. Relawan menyediakan makanan dan selimut, mencoba memberikan kenyamanan di tengah ketidakpastian. Seorang wanita muda memeluk erat selimutnya, matanya terus-menerus menatap pintu, seolah menunggu kabar dari anggota keluarganya yang hilang. Ketakutan akan masa depan masih membayangi, dan menyadari bahwa tugasnya sebagai jurnalis lebih dari sekadar merekam fakta. Ia harus menangkap emosi, menangkap kisah-kisah manusia di balik statistik. Setiap wajah yang ia rekam, setiap suara yang ia dengar adalah bagian dari narasi kolektif tentang keberanian, kehilangan, dan harapan. Ia melihat seorang anak laki-laki kecil yang kehilangan orang tuanya, duduk sendirian di sudut, menggambar di atas kertas dengan krayon. Gambarnya adalah rumah yang hancur dengan matahari bersinar terang di atasnya. Sebuah paradoks yang menyedihkan. Ketika matahari semakin tinggi di langit, Tel Aviv dan Haifa, dua kota yang dulunya adalah simbol kemajuan dan kehidupan, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terbayangkan. Namun, di balik puing-puing dan keputusasaan, semangat ketahanan mulai terlihat. Warga saling membantu, tangan-tangan yang gemetar menyentuh bahu yang lain, memberikan dukungan diam-diam. Ini adalah kota-kota yang terluka parah, tetapi belum mati. Pertarungan belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari pertarungan baru. Pertarungan untuk bertahan, untuk menyembuhkan, dan untuk membangun kembali. Mereka akan menghadapi hari-hari yang panjang dan sulit, tetapi mereka tidak akan menghadapi sendirian. Kisah-kisah heroik dan keputusasaan saling berjalin, menciptakan sebuah permadani yang rumit dari tragedi dan harapan. Begitu matahari merangkak naik di ufuk timur, bayangan kehancuran yang menyelimuti Tel Aviv dan Haifa tak hanya berhenti di batas kota. Berita tentang gelombang eks serangan rudal dan drone dari Iran menyebar cepat, melampaui batas-batas negara, mengguncang seluruh kawasan Timur Tengah, dan bahkan meresonansi hingga ke pelosok dunia. Dunia menahan napas. Ini bukan sekadar insiden. Ini adalah puncak ketegangan yang telah memanas selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, antara dua kekuatan regional yang paling dominan, Israel dan Iran. Di ibu kota negara tetangga, dari Amman hingga Kairo, dari Riyadh hingga Ankara, kepanikan dan kecemasan bercampur dengan spekulasi politik. Para pemimpin Arab yang selama ini mencoba menjaga keseimbangan yang rapuh di kawasan, kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah mereka harus mengutuk serangan ini, mendukung Israel, atau justru memanfaatkan momentum untuk kepentingan sendiri? Media massa di seluruh dunia Arab menyiarkan rekaman kehancuran di Tel Aviv dan Haifa berulang kali, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang bersimpati, ada yang mengecam, ada pula yang melihatnya sebagai pembalasan yang memang sudah seharusnya terjadi. Di tengah hiruk-pikuk ini, berita-berita internasional dipenuhi analisis dan spekulasi. Jaringan berita besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera, dan bahkan kantor berita lokal di Indonesia seperti Antara atau Kompas tanpa henti menyiarkan laporan langsung dari zona konflik, mewawancarai para ahli geopolitik, mantan diplomat, dan bahkan saksi mata yang selamat. Peta Timur Tengah yang rumit dengan garis-garis batas negara yang tipis diproyeksikan di layar-layar televisi, menunjukkan betapa rentannya kawasan ini terhadap destabilisasi lebih lanjut. Para analis mencoba membedah motif di balik serangan masif ini, mengaitkannya dengan insiden-insiden sebelumnya. Namun sebagian besar sepakat bahwa ini adalah eskalasi yang sangat berbahaya. Di markas besar PBB di New York, suasana tegang. Ruang Dewan Keamanan, yang biasanya menjadi tempat perdebatan sengit, kini diselimuti aura kekhawatiran yang mendalam. Para pemimpin dunia menyerukan deeskalasi dengan suara bulat, namun dengan nada yang berbeda-beda. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, mengutuk keras serangan tersebut dan menegaskan hak Israel untuk membela diri. Namun pada saat yang sama menyerukan pengendalian diri untuk mencegah konflik regional yang lebih luas. Rusia dan Tiongkok, yang memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan Iran, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan, menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Ini adalah momen krusial bagi perdamaian dunia, ujar seorang diplomat senior dari Uni Eropa dalam konferensi pers darurat. Kami mendesak semua pihak untuk menunjukkan pengekangan maksimal. Sebuah konflik berskala penuh di Timur Tengah akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan bagi seluruh dunia. Kata-katanya bergema, namun apakah itu akan didengar? Upaya diplomatik diperkuat dengan serangkaian panggilan telepon darurat antar kepala negara, pertemuan rahasia para utusan khusus, dan desakan untuk segera menyelenggarakan pertemuan puncak.
Di sisi lain, reaksi dari Iran sangat kontras. Media, pemerintah Iran menyiarkan pernyataan resmi yang mengklaim bahwa serangan ini adalah respons yang sah dan proporsional terhadap agresi Israel sebelumnya. Tanpa memberikan detail spesifik tentang gelombang ke-10 ini, mereka menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pertahanan diri dan peringatan keras bagi musuh-musuh mereka. Narasi ini diperkuat dengan tayangan video yang menunjukkan perayaan di beberapa jalan di Teheran, dengan warga meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan pro-Palestina. Hal ini semakin memperumit upaya mediasi internasional, karena Iran tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredakan ketegangan. Masyarakat global cemas, mengingat sejarah konflik di Timur Tengah yang penuh gejolak dan seringkali menyeret kekuatan-kekuatan besar ke dalam pusaran kekerasan. Harga minyak dunia melonjak tajam, pasar saham global bergejolak, dan ada ketakutan akan gelombang pengungsi baru yang akan membanjiri negara-negara tetangga jika situasi semakin memburuk. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional mulai menyusun rencana darurat, bersiap menghadapi skenario terburuk. Mereka tahu konflik bersenjata selalu berujung pada penderitaan manusia yang tak terperi. Di PBB, diplomat bekerja keras mencari solusi. Namun upaya mereka tampak terhambat oleh kepentingan masing-masing negara yang saling bertentangan dan ketidakpercayaan yang mengakar kuat. Ada yang menyerukan sanksi baru terhadap Iran, yang lain mendesak pembentukan zona penyangga, dan ada pula yang bersikeras bahwa dialog adalah satu-satunya jalan ke depan. Perdebatan berkisar pada siapa yang memulai dan siapa yang bertanggung jawab, memperpanjang kebuntuan diplomatik. Seolah-olah setiap delegasi berbicara dari planet yang berbeda, dengan bahasa dan agenda yang berbeda pula. Para ahli sejarah dan analis politik mengingatkan bahwa konflik ini memiliki akar yang sangat dalam. Bermula dari revolusi Islam Iran pada tahun 1979, dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, yang seringkali berbenturan dengan kepentingan keamanan Israel. Bagi banyak pihak, serangan ini bukan hanya insiden tunggal, melainkan kelanjutan dari perang bayangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang kini telah meledak ke permukaan. Artikel dari Brookings Institute berikut menjelaskan latar belakang konflik antara Israel dan Iran. https://www.brookings.edu/regions/middle-east-north-africa/iran-israel-relations/d Tel Aviv. Sarah mendengarkan berita dari ponselnya, suaranya kecil dan teredam di tengah puing-puing apartemennya. Setiap kata tentang eskalasi membuat perutnya mual. Ia tidak peduli dengan politik besar atau kepentingan regional. Yang ia inginkan hanyalah keamanan bagi Lena dan perdamaian. Ia melihat gambar-gambar dari televisi yang menunjukkan Dewan Keamanan, PBB, wajah-wajah serius di balik meja besar. Apakah mereka benar-benar akan membantu? Apakah mereka bisa menghentikan semua ini? Keraguan menyelimuti hatinya. Sementara itu, di Haifa, dan mengirimkan rekamannya ke kantor berita pusat, ia tahu videonya akan menjadi salah satu bukti paling kuat tentang dampak serangan ini. Namun, ia juga sadar, rekaman visual saja tidak cukup. Dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika geopolitik yang kompleks. Ia termenung, menyadari bahwa setiap klik tombol kameranya, setiap kata yang ia tulis, adalah bagian dari narasi yang lebih besar yang memengaruhi jutaan jiwa. Dunia berada di persimpangan jalan. Ancaman destabilisasi lebih lanjut di Timur Tengah terasa sangat nyata. Akankah seruan internasional untuk deeskalasi membuahkan hasil? Atau akankah api konflik ini terus membara, menelan lebih banyak korban, dan membawa kawasan ini ke dalam jurang kekerasan yang tak berkesudahan? Jawabannya masih menggantung di udara. Sama tidak pastinya seperti nasib kota-kota yang baru saja dihantam, dan warga-warganya yang kini hidup dalam ketakutan. Ketegangan global terus meningkat, dan mata dunia tertuju pada Timur Tengah, menantikan langkah selanjutnya dari para pemain utamanya. Fajar kedua, setelah serangan itu menyingsing dengan sendu di Tel Aviv, udara masih terasa berat, dipenuhi bau, hangus dan debu, namun yang lebih menyesakkan adalah beban duka yang menggantung di setiap sudut kota. Di tengah pemandangan suram itu, Elara, seorang arsitek muda yang dikenal dengan desain modern minimalisnya, berdiri membeku di depan sisa apartemennya. Dulu, tempat ini adalah kanvas bagi impiannya, sarang yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kini, ia hanya melihat dinding yang retak seperti urat nadi yang pecah, perabotan yang berserakan dan hancur lebur, serta lubang menganga di langit-langit
yang dulunya menaungi mimpinya. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati, saksi bisu dari kengerian yang baru saja terjadi. Elara melangkah masuk, hati-hati menghindari pecahan kaca dan puing-puing. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di atas kenangan yang hancur. Dapur impiannya, dengan meja marmer putih yang selalu bersih, kini dipenuhi serpihan kayu dan koleksi bukunya yang ia kumpulkan dari berbagai belahan dunia, kini berserakan di lantai, beberapa di antaranya terbakar atau sobek. Ia merasakan desakan air mata, namun entah mengapa, air mata itu tak mau tumpah. Hatinya terlalu mati rasa untuk menangis. Ia hanya bisa menatap kosong, mencoba memahami kehancuran yang begitu nyata di depan matanya. Tangannya bergerak secara otomatis, mulai menyingkirkan puing-puing kecil. Di bawah tumpukan majalah desain yang sudah hangus, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sedikit penyok, namun masih utuh. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya tersimpan sebuah album foto lama. Album yang berisi kenangan masa kecilnya, foto-foto keluarga di pantai, perayaan ulang tahun, dan wisuda kuliahnya. Ia membolak-baliknya dengan hati-hati, seolah takut sentuhannya akan menghancurkan kenangan itu lebih jauh. Setiap foto adalah kenangan manis yang kini terasa pahit di tengah kehancuran. Ia melihat foto dirinya yang tersenyum lebar di depan bangunan ikonik Tel Aviv, sebuah bangunan yang kini mungkin sudah tak berbentuk lagi. Kontras antara masa lalu dan masa kini terasa begitu menyakitkan. Di Haifa, tak jauh dari pelabuhan yang kini diselimuti bau asap, Ishak, seorang pria paruh baya dengan kerutan di wajahnya yang mencerminkan perjuangan hidup, duduk termenung di atas reruntuhan. Ia adalah pemilik toko rempah-rempah kecil yang telah ia warisi dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya. Puluhan tahun 3 generasi telah mereka bangun toko itu dengan keringat dan dedikasi. Aroma rempah-rempah yang selalu memenuhi tokonya adalah bagian dari identitasnya, dari jiwanya. Kini, semua itu rata dengan tanah. Kayu-kayu hangus, guci-guci pecah, dan aroma rempah-rempah yang samar bercampur dengan bau debu. Ishak memungut sebuah guci tanah liat yang retak. Dulunya berisi paprika merah kering dari Maroko. Ia mengusapnya perlahan, air mata membasahi pipinya. Yang keriput, 30 tahun. 30 tahun aku bangun ini, gumamnya pelan, suaranya parau. Ia mengingat masa-masa ketika tokonya selalu ramai, suara tawa dan tawar-menawar pelanggan memenuhi ruangan. Kini, yang ada hanyalah keheningan, ditemani oleh lolongan sirena ambulans yang sesekali lewat. Ia merasa kehilangan segalanya, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut terkubur di bawah reruntuhan itu. Namun, di matanya yang lelah, masih tersimpan secercah harapan. Ia teringat kata-kata ayahnya, api bisa membakar segalanya, Ishak. Tapi ia tidak bisa membakar semangat. Ia mengepalkan tangan, merasakan butiran debu di telapak tangannya. Aku tidak akan menyerah, bisiknya. Suaranya sedikit lebih kuat. Ini memang hunker, tapi ini belum berakhir. Aku akan membangunnya lagi. Tekad itu muncul, mengusir sedikit rasa putus asa yang sempat mencengkeramnya. Sementara itu, di sebuah rumah sakit darurat di pinggiran Tel Aviv, seorang wanita muda bernama Maya, seorang mahasiswa seni yang baru saja memulai hidup mandiri, terbangun dari tidurnya yang singkat. Tubuhnya terasa sakit, punggungnya nyeri akibat benturan saat ia berlari mencari perlindungan. Ia melihat sekeliling, dan yang ia lihat hanyalah wajah-wajah pucat, mata-mata yang kosong, dan selimut tipis yang menutupi tubuh-tubuh yang terluka. Ia tahu, ia beruntung. Rumahnya tidak hancur, ia hanya luka ringan. Namun, trauma dan duka menyelimuti setiap orang di sekitarnya. Suara tangisan bayi dari ranjang sebelah, isak tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan rintihan pelan dari pasien lain, semuanya bercampur menjadi simfoni kepedihan. Maya merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia melihat sekeliling, dan pandangannya jatuh pada secarik kertas kosong, dan beberapa pensil warna yang tergeletak di dekatnya. Ia mulai menggambar wajah-wajah yang ia lihat, mata-mata yang penuh ketakutan, namun juga mata-mata yang memancarkan kekuatan. Ia menggambar reruntuhan, tetapi di atasnya, ia menambahkan bunga yang bermekaran. Ini adalah cara ia memproses rasa sakit, cara ia menemukan keindahan di tengah kehancuran. Sebuah perlawanan kecil, namun bermakna. Kisah-kisah Elara, Ishak, dan Maya hanyalah segelintir dari ribuan cerita pilu yang bermunculan di seluruh Tel Aviv dan Haifa. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri tentang kehancuran, kehilangan, dan kesedihan. Ada yang kehilangan rumah,
ada yang kehilangan mata pencaharian. Dan yang paling menyakitkan, ada yang kehilangan orang-orang terkasih. Sebuah foto seorang gadis kecil yang tersenyum ceria sebelum serangan, kini menjadi kenangan terakhir yang tersisa bagi orang tuanya. Sebuah toko bunga yang dulunya semerbak wangi, kini hanya tumpukan puing. Sekolah-sekolah taman-taman dan tempat-tempat ibadah yang dulunya adalah pusat komunitas, kini hanyalah puing-puing bisu. Namun, di balik semua duka dan trauma itu, terlihat jelas tekad untuk bangkit kembali. Para relawan terus berdatangan, bukan hanya dari Israel, tetapi juga dari berbagai negara. Mereka membawa bantuan, makanan, dan yang lebih penting, harapan. Mereka bahu-membahu dengan warga lokal, membersihkan puing-puing, mendirikan tenda darurat, dan memberikan dukungan moral. Sebuah organisasi nirlaba dari Indonesia, misalnya, dilaporkan telah mengirimkan tim kemanusiaan ke Israel untuk membantu korban, menunjukkan solidaritas lintas batas. Ini adalah pengingat bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara atau agama. Elara akhirnya meninggalkan apartemennya. Album foto itu ia genggam erat di dada. Ia tahu, kenangan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam beang-beang kehancuran. Sebagai seorang arsitek, ia memiliki tugas untuk membayangkan kembali, untuk merancang ulang, untuk membangun kembali bukan hanya bangunan, tetapi juga semangat. Ia ingin menciptakan ruang-ruang baru yang kokoh, yang bisa menahan badai, dan yang bisa menjadi simbol harapan bagi generasi mendatang. Ishak berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Ia melihat ke sekeliling, ke arah toko-toko lain yang juga hancur. Ia bukan satu-satunya yang kehilangan di antara tumpukan puing. Ia melihat sebuah bibit pohon kecil yang entah bagaimana masih bisa tumbuh di celah beton. Sebuah simbol kehidupan yang tak mudah menyerah. Ia tersenyum kecil, senyum yang penuh kepedihan, namun juga keteguhan. Ia akan membangun kembali tokonya. Bahkan jika itu berarti memulai dari nol. Ia akan menanam bibit baru dan merawatnya hingga tumbuh kokoh. Duka dan kehancuran memang mencengkeram kuat, namun di tengah semua itu, benih-benih harapan mulai tumbuh. Harapan untuk penyembuhan, harapan untuk kebangkitan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang manusia yang menghadapi kengerian, tetapi menolak untuk menyerah. Mereka adalah saksi hidup bahwa bahkan setelah badai terburuk sekalipun, kehidupan akan selalu menemukan jalannya untuk bersemi kembali di atas puing-puing. Hari-hari setelah serangan masif itu terasa seperti rentetan pukulan telak bagi Israel. Udara di Yerusalem, ibu kota, terasa lebih berat dari biasanya. Gedung-gedung pemerintahan yang biasanya sibuk dengan aktivitas rutin, kini diselimuti ketegangan yang pekat. Pemerintah Israel menghadapi tekanan besar, bukan hanya dari publik yang terpukul dan berduka, tetapi juga dari komunitas internasional yang menuntut jawaban dan tindakan. Di mata dunia, citra sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini digembar-gemborkan sebagai perisai tak terkalahkan, kini sedikit retak. Sebuah perasaan rentan menyelimuti bangsa itu. Di ruang rapat bawah tanah Kementerian Pertahanan, suasana begitu mencekam. Meja oval dikelilingi oleh para jenderal dengan wajah tegang, analis intelijen dengan tatapan tajam, dan insinyur pertahanan yang kelelahan. Di tengah mereka, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu duduk dengan wajah keriput dan mata memerah, menatap layar lebar yang menampilkan peta kerusakan dan lintasan rudal. Bagaimana ini bisa terjadi? Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun mengandung kemarahan yang dalam. Bagaimana sistem yang kita yakini bisa kewalahan seperti ini? Jenderal Avi Ben-Ari, Kepala Pertahanan Udara, berdiri. Tuan Perdana Menteri, intensitas dan jumlah proyektil sangat masif. Ribuan rudal dan drone diluncurkan secara bersamaan, dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan kita. Iron Dome bekerja dengan efisiensi tinggi, mencegat 90% dari ancaman. Namun, ada batas fisik untuk setiap sistem. Kami berhasil menembak jatuh lebih dari 1.000 rudal dan drone, tetapi 100 atau lebih berhasil menembus. Ini adalah kegagalan kuantitas, bukan kualitas. Penjelasannya terdengar logis, namun pahit untuk diterima. Informasi lebih lanjut mengenai kinerja dan batasan Iron Dome dapat ditemukan dalam artikel dari Center for Strategic and International Studies, CSAE, SAN/HTTPS, www.cis.org Analysis, Iron-Dome-Limits-and-Lessons. Para pakar militer dan insinyur bekerja siang malam di pusat-pusat komando, menganalisis setiap detail serangan. Data telemetri, rekaman radar, dan citra satelit
diteliti ulang. Mereka mencari pola, titik lemah, atau anomali yang mungkin terlewatkan. Sebuah tim insinyur muda yang baru direkrut dengan mata lelah namun penuh gairah, mencoba merancang algoritma baru yang dapat mengoptimalkan respons Iron Dome dalam menghadapi serangan massal. Mereka tahu, taruhannya adalah keamanan negara mereka. Di dalam kabinet keamanan, diskusi berlangsung sengit. Suara-suara meninggi, argumentasi beradu, dan ketegangan terasa di setiap sudut ruangan. Menteri Pertahanan Yossi Levy, seorang mantan jenderal dengan reputasi keras, bersikeras untuk melakukan pembalasan. Segera, kita harus menunjukkan kepada Iran bahwa tindakan ini tidak akan ditoleransi. Kita harus membalas dengan kekuatan yang lebih besar, teriaknya. Tangannya menggebrak meja. Beberapa anggota kabinet mendukungnya, percaya bahwa respons keras adalah satu-satunya cara untuk memulihkan pencegahan dan moral. Namun, Menteri Luar Negeri Tamar Goldberg, seorang diplomat, ulung, dengan pengalaman puluhan tahun, mengambil pandangan yang berbeda. Kita harus berhati-hati. Balasan yang gegabah hanya akan memperburuk situasi dan memicu konflik regional yang kita semua coba hindari. Dunia sedang mengawasi kita. Kita harus berpikir strategis, bukan reaktif. Suaranya tenang, namun tegas. Perdebatan berkisar pada, apakah Israel harus meluncurkan serangan balasan? Dan jika ya, bagaimana bentuknya? Apakah itu serangan siber, target militer spesifik, atau respons yang lebih luas? Keputusan yang diambil akan menentukan nasib jutaan jiwa. Pilihan untuk membalas membawa risiko eskalasi yang sangat tinggi. Iran mungkin akan membalas lagi, dan siklus kekerasan bisa tidak ada habisnya. Namun, tidak membalas juga bisa diartikan sebagai kelemahan, mengundang serangan lebih lanjut di masa depan. Dilema ini sungguh pelik, memakan pikiran setiap anggota kabinet. Di tengah semua perdebatan ini, fokus utama adalah bagaimana memperkuat sistem pertahanan. Ada usulan untuk menambah unit Iron Dome, meningkatkan kapasitas rudal pencegat, dan mengembangkan teknologi pertahanan baru. Beberapa ahli bahkan mengusulkan integrasi yang lebih erat dengan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Namun, semua opsi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar di Tel Aviv. Sarah merasakan ketegangan ini meskipun ia hanya seorang warga biasa. Setiap kali mendengar berita dari radio tentang perdebatan di pemerintahan, hatinya berdebar. Ia tidak ingin ada perang, tetapi ia juga ingin merasa aman. Lena, putrinya, sekarang sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Dan Sarah merasa tidak berdaya untuk menghibur putrinya dari ketakutan akan serangan lain. Ia hanya berharap para pemimpin mereka akan membuat keputusan yang tepat, keputusan yang akan membawa perdamaian, bukan kehancuran lebih lanjut. Sementara itu, Dan, sang jurnalis, terus meliput perkembangan dari Yerusalem. Ia melihat wajah-wajah lelah para pejabat, mendengarkan setiap pernyataan publik dengan cermat. Ia tahu, di balik setiap kata yang diucapkan di depan kamera, ada perdebatan internal yang jauh lebih rumit. Ia menulis artikel demi artikel, mencoba menjelaskan kompleksitas situasi kepada pembaca globalnya. Ia menyoroti tekanan yang dihadapi pemerintah, antara kebutuhan untuk membela diri dan keinginan untuk menghindari perang total. Sebuah tim peneliti, rahasia di sebuah fasilitas militer yang dirahasiakan, sedang mengembangkan prototipe sistem pertahanan laser, teknologi yang dianggap bisa menjadi revolusi dalam perang modern. Proyek ini telah berjalan bertahun-tahun, namun kini dipercepat. Apakah ini bisa menjadi solusi baru untuk menghadapi ancaman rudal dan drone di masa depan? Harapan digantungkan pada terobosan teknologi ini. Namun, untuk saat ini, Iron Dome masih menjadi garis pertahanan utama, dan pengoptimalannya adalah prioritas utama. Diskusi sengit di Kabinet Keamanan berlanjut hingga larut malam. Para jenderal menyajikan skenario demi skenario, menganalisis probabilitas dan konsekuensi dari setiap tindakan. Perdana Menteri mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Ini adalah malam yang panjang, di mana setiap keputusan dapat mengubah jalannya sejarah. Mereka harus menyeimbangkan antara agresi dan pengekangan, antara melindungi diri sendiri dan menghindari kehancuran regional. Di luar ruangan rapat, Israel diliputi ketidakpastian. Publik berharap akan ada respons yang tegas, namun juga takut akan akibatnya. Mereka hanya bisa menunggu, berharap para pemimpin mereka memiliki kebijaksanaan untuk menavigasi krisis ini dengan aman. Ini adalah titik balik bagi Israel, sebuah momen yang akan menentukan masa depannya. Akankah mereka berhasil memperbaiki tirai besi yang robek ini dan mencegah badai berikutnya? Ataukah mereka akan terseret lebih dalam ke dalam pusaran konflik yang tiada akhir? Di tengah hiruk-pikuk kehancuran,
dan gema retorika perang yang menggema di seluruh Timur Tengah, ada sebuah arena lain tempat pertempuran berlangsung, meja perundingan. Namun, ini bukan perundingan yang disiarkan langsung di televisi atau diumumkan dalam konferensi pers. Ini adalah bisikan diplomasi senyap. Pertemuan rahasia di lokasi-lokasi yang dirahasiakan, jauh dari sorotan media dan tekanan publik. Tujuannya satu, mencari jalan keluar dari jurang eskalasi yang semakin dalam. Sebelum konflik ini menyeret seluruh kawasan ke dalam kekacauan yang tak terkendali, 2 minggu setelah serangan, di sebuah villa terpencil di Swiss yang dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang diselimuti salju, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Bukan di hotel mewah, melainkan di sebuah tempat yang terkesan sederhana, disewa atas nama sebuah organisasi penelitian internasional, perwakilan dari beberapa negara netral, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak seperti Swiss, Norwegia, dan Oman bertindak sebagai penengah. Mereka adalah diplomat veteran, yang terlatih untuk membaca bahasa tubuh, menangkap nada suara, dan menemukan celah terkecil untuk kesepakatan di tengah ketidakpercayaan yang membara. Di satu sisi meja, duduklah utusan Israel, Duta Besar Ilana Stern. Ia adalah seorang wanita paruh baya dengan rambut abu-abu yang diikat rapi, matanya tajam, namun juga memancarkan kelelahan. Ia membawa serta beban penderitaan bangsanya. Gambar-gambar kehancuran di Tel Aviv dan Haifa terukir jelas dalam benaknya. Di sisi lain, utusan Iran, Dr. Hassan Kazemi, seorang profesor hukum internasional yang beralih menjadi diplomat, memiliki janggut putih tipis dan tatapan mata yang sulit ditebak. Ia mewakili sebuah negara yang merasa difitnah oleh Barat, sebuah negara yang mengklaim hanya membela diri dari agresi. Negosiasi berjalan alot, penuh ketidakpercayaan dan tuntutan. Setiap sesi dimulai dengan ketegangan yang terasa mencekik. Duta Besar Stern memulai dengan daftar panjang pelanggaran dan tuntutan ganti rugi, menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri. Dr. Kazemi membalas dengan narasi tentang provokasi Israel yang berulang kali dan pembelaan Iran atas kedaulatannya. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Dengan sejarah dan perspektif yang tak pernah bertemu, penerjemah bekerja keras, menerjemahkan bukan hanya kota-kota, tetapi juga nuansa, intonasi, dan emosi di baliknya. Setiap kata yang diucapkan, setiap jeda, bahkan setiap tarikan napas, memiliki makna yang dalam. Mediator-mediator itu, dengan sabar, mencoba mengarahkan diskusi kembali ke pokok permasalahan, mencari titik temu di tengah badai. Tuduhan, mereka mengajukan berbagai usulan, mulai dari gencatan senjata sementara, pembentukan saluran komunikasi langsung, hingga pertukaran tahanan di Yerusalem. Perdana Menteri Netanyahu terus menerima laporan terbaru tentang perundingan. Ia tahu bahwa proses ini sangat rapuh. Tekanan dari militer dan publik untuk membalas sangat kuat, namun ia juga sadar akan risiko yang lebih besar jika diplomasi gagal. Ia terus berkoordinasi dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, yang juga secara aktif mendorong upaya diplomatik ini dari belakang layar. Juru bicara Gedung Putih merilis pernyataan singkat, "Kami mendesak semua pihak untuk menunjukkan pengekangan dan berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya deeskalasi." Sementara itu, di Teheran, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei juga memantau laporan dari timnya. Ia menghadapi tekanan dari Garda Revolusi dan faksi garis keras yang menuntut respons yang lebih keras terhadap Israel. Namun, ia juga menyadari konsekuensi ekonomi dan politik jika Iran terus diisolasi dan menghadapi sanksi yang lebih berat dari komunitas internasional. Ini adalah permainan catur geopolitik tingkat tinggi, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan sangat cermat. Keberhasilan atau kegagalan perundingan ini akan menentukan apakah konflik akan terus berlanjut atau mereda. Dunia mengamati dengan napas tertahan. Meskipun tidak semua orang menyadari bahwa pertemuan rahasia ini sedang berlangsung, bursa saham global terus bergejolak dan harga minyak tetap tinggi, mencerminkan ketidakpastian yang meresahkan. Organisasi-organisasi kemanusiaan mendesak adanya gencatan senjata untuk memungkinkan pengiriman bantuan medis dan makanan ke wilayah yang terkena dampak. Di villa di Swiss, diskusi beralih ke poin-poin yang lebih konkret. Duta Besar Stern menekankan perlunya jaminan keamanan yang kuat bagi Israel, termasuk pengawasan ketat terhadap program rudal Iran dan penghentian dukungan terhadap kelompok-kelompok milisi. Dr. Kazemi, di sisi lain, menuntut pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran dan pengakuan atas haknya untuk mengembangkan program nuklir sipil. Meskipun ia terus menegaskan sifat damai dari program tersebut,
sebuah mediator dari Norwegia. Diplomat Sir Erik Hansen mengusulkan sebuah formula yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyimpan muka. Bagaimana jika kita fokus pada langkah-langkah membangun kepercayaan yang kecil terlebih dahulu? Sarannya, misalnya, pertukaran informasi mengenai insiden perbatasan yang tidak disengaja, atau bahkan pembukaan saluran komunikasi darurat antara komandan militer. Ini adalah upaya untuk membangun jembatan di atas jurang ketidakpercayaan yang dalam. Akankah mereka menemukan titik temu sebelum semuanya terlambat? Setiap jam yang berlalu, potensi eskalasi semakin besar. Sebuah miskalkulasi kecil di medan perang, sebuah provokasi yang tak disengaja, bisa memicu bencana yang lebih besar. Tekanan terasa di setiap ruangan, di setiap tatapan para diplomat yang kelelahan, namun terus berusaha. Mereka tahu, sejarah akan mencatat apakah mereka berhasil mencegah perang besar, atau justru gagal pada akarnya. Setelah 2 hari perundingan yang melelahkan dan seringkali tegang, sebuah kerangka kesepakatan awal mulai terbentuk. Bukan gencatan senjata penuh, tetopi sabua, kesepakatan pengekangan, janji tidak tertulis untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut selama periode tertentu, sambil terus menjajaki kemungkinan perundingan yang lebih komprehensif di masa depan. Ini adalah langkah kecil namun signifikan. Sebuah benang rapuh dari harapan yang ditenun di tengah kain permadani yang robek. Duta Besar Stern dan Dr. Kazemi saling bertukar pandang. Ada sedikit kelegaan di mata mereka, bercampur dengan kelelahan yang mendalam. Mereka tahu, ini hanyalah permulaan. Perjalanan menuju perdamaian sejati masih sangat panjang dan penuh rintangan. Namun, untuk malam itu, mereka telah berhasil menciptakan ruang untuk bernapas. Sebuah jeda dari badai. Dunia mungkin tidak tahu apa yang terjadi di villa terpencil itu, tetapi bisikan diplomasi senyap itu mungkin telah menyelamatkan jutaan nyawa. Ini adalah kemenangan kecil bagi kemanusiaan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti di era digital, medan perang tak lagi terbatas pada langit yang dipenuhi rudal atau puing-puing kota yang hancur. Sebuah pertempuran lain yang sama sengitnya, dan mungkin lebih sulit dipahami, sedang berkecamuk di alam maya, perang informasi. Sejak gelombang serangan ke-10 menghantam Israel, internet menjadi medan pertarungan baru. Media sosial dibanjiri oleh informasi yang simpang siur, berita palsu, dan propaganda dari berbagai pihak, membentuk kabut tebal yang menyulitkan siapapun untuk membedakan fakta dari fiksi di sebuah ruangan sempit yang dipenuhi layar komputer dan kabel berseliweran di Tel Aviv. Duduklah David, seorang hacker muda berusia 26 tahun dengan kacamata tebal dan rambut acak-acakan. Bukan David, suami Sarah, melainkan David yang berbeda. Seorang jenius IT yang bekerja secara sukarela untuk sebuah kelompok sipil. Ia biasanya menghabiskan waktunya membuat kode untuk aplikasi startup, tapi kini keahliannya difokuskan pada misi yang lebih genting, mengungkap kebenaran di balik serangan ini. Jemarinya menari lincah di atas keyboard. Baris-baris kode melintas cepat di layarnya, mencoba melacak jejak siber para penyerang. Ia tahu, setiap serangan fisik pasti meninggalkan jejak digital. Mereka menggunakan server proxy dari puluhan negara berbeda. Gumamnya pada rekan di sebelahnya, seorang mantan analis intelijen bernama Noem. Sangat terfragmentasi, tapi pola traffic night menunjukkan koordinasi tingkat tinggi. Ini bukan serangan individu. David memutar kepalanya, matanya memicing. Ia mencoba mengidentifikasi botnet yang digunakan, melacak alamat IP yang mencurigakan, dan mencari celah dalam sistem keamanan siber yang kompleks. Ia mencurigai adanya kampanye disinformasi terencana yang berjalan bersamaan dengan serangan fisik dirancang untuk menimbulkan kekacauan internal dan memecah belah masyarakat. Di sisi lain, kantor-kantor berita utama di Israel dan di seluruh dunia bekerja keras untuk memverifikasi setiap laporan. Jurnalis seperti Dandi Haifa dengan kamera dan ponselnya berjuang untuk menyampaikan fakta di tengah lautan desas-desus. Kami mendapatkan laporan dari sumber tak terverifikasi bahwa ada serangan kimia, kata seorang editor berita di Tel Aviv. Kepoda timnya segera cek rumah sakit ke pihak berwenang. Jangan publish apapun sebelum terverifikasi 3 kali. Perintah itu mutlak. Satu kesalahan saja bisa memperburuk kepanikan. Namun, tantangannya adalah kecepatan. Informasi palsu menyebar jauh lebih cepat daripada kebenaran. Sebuah tweet provokatif dari akun anonim bisa mendapatkan jutaan retweet dalam hitungan menit, bahkan sebelum diverifikasi. Video lama dari konflik lain
diunggah ulang dan diklaim sebagai rekaman terbaru dari Tel Aviv, memicu kemarahan dan ketakutan yang tidak perlu. Foto-foto rekayasa digital yang menampilkan korban-korban palsu atau kerusakan yang dibesar-besarkan beredar luas di platform seperti WhatsApp dan Telegram. Ini adalah pertempuran untuk menguasai narasi, dan siapapun yang menguasai narasi memiliki kekuatan. Agen-agen intelijen pemerintah, baik di Israel maupun di negara-negara sekutunya, juga berjuang keras melawan disinformasi ini. Unit-unit khusus siber bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi akun-akun palsu, melacak sumber propaganda, dan mencoba memblokir penyebarannya. Ini adalah permainan kacing-kacingen yang tak ada habisnya. Mereka mencoba menciptakan kekacauan, kata seorang pejabat intelijen Israel kepada media, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk melemahkan moral kita dan memecah belah persatuan. Salah satu bentuk disinformasi yang paling berbahaya adalah upaya untuk mengadu domba warga Israel sendiri antara kelompok Yahudi dan Arab atau antara kelompok sekuler dan religius. Pesan-pesan di media sosial sengaja dirancang untuk memicu kebencian dan ketidakpercayaan, mengingatkan pada ketegangan internal yang pernah terjadi di masa lalu. Ini adalah taktik kotor, namun seringkali efektif. Di ruang David, ia akhirnya menemukan sebuah pola unik dalam kode malware yang digunakan untuk menyerang situs-situs pemerintah Israel. Kode itu memiliki jejak yang konsisten dengan kelompok hacker yang berafiliasi dengan Iran, sebuah kelompok yang selama ini dikenal sebagai Cyber Caliphate. David tersenyum tipis. "Gacah," bisiknya. Ia segera mengirimkan temuannya ke otoritas keamanan siber. Informasi ini, jika benar, bisa menjadi bukti konkret yang memperkuat tuduhan terhadap Iran. Namun, pekerjaan David tidak berhenti di situ. Ia juga mulai melacak akun-akun media sosial yang menyebarkan berita palsu paling agresif. Ia menemukan bahwa banyak di antaranya adalah akun bot yang dikendalikan dari jarak jauh. Dengan identitas palsu dan gambar profil yang dibuat AI, ini menunjukkan skala dan kecanggihan operasi propaganda yang dilancarkan di Tel Aviv. Sarah Yang mulai aktif mencari informasi di media sosial setelah trauma serangan, merasa semakin bingung. Setiap hari ia melihat lusinan postingan yang saling bertentangan. Suatu saat ia membaca kabar tentang gencatan senjata, lalu beberapa menit kemudian muncul postingan lain yang mengklaim perang total akan segera dimulai. Ia mencoba memfilter informasi, hanya mempercayai sumber-sumber resmi, namun keraguan tetap ada. Bagaimana ia bisa tahu siapa yang harus dipercaya? Pertarungan narasi menjadi sama pentingnya dengan pertarungan fisik. Pemerintah Israel berupaya keras untuk mengendalikan narasi publik, mengeluarkan pernyataan resmi secara teratur, mengadakan konferensi pers, dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi yang terverifikasi. Mereka menekankan ketahanan bangsa, upaya pemulihan, dan solidaritas internal. Namun, suara mereka seringkali tenggelam di antara bisingnya informasi palsu dan komentar yang memprovokasi. Organisasi-organisasi non-pemerintah dan fact-checker independen juga berperan penting. Mereka bekerja tanpa henti untuk membongkar klaim palsu, memverifikasi gambar dan video, serta memberikan konteks yang akurat kepada publik. Namun, sumber daya mereka terbatas, dan mereka seringkali berjuang melawan gelombang informasi yang tak ada habisnya. Dan, sang jurnalis menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab besar. Ia tidak hanya merekam kehancuran, tetapi juga melawan kebohongan. Ia menulis kolom opini yang menyerukan masyarakat untuk skeptis terhadap informasi yang tidak terverifikasi, untuk memeriksa sumber, dan untuk tidak mudah terpancing emosi. Percaya bahwa di tengah lautan informasi, kebenaran adalah satu-satunya perahu yang bisa membawa mereka selamat. Ketika malam tiba, David masih berada di depan layarnya. Matanya merah karena kurang tidur, namun otaknya terus bekerja. Ia telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 500 akun bot yang aktif menyebarkan disinformasi. Ini adalah kemenangan kecil, namun ia tahu ini hanyalah setetes air di lautan yang luas. Perang informasi akan terus berlanjut, bahkan setelah senjata berhenti bergemuruh. Dan di dunia yang semakin terhubung ini, pertarungan untuk kebenaran mungkin adalah yang paling krusial dari semuanya. Setelah serangkaian dentuman rudal mereda dan bisikan diplomasi senyap mulai menggaung, kenyataan pahit justru terpampang jelas. Di Tel Aviv dan Haifa, rumah sakit yang seharusnya menjadi benteng terakhir harapan, kini menjelma menjadi pemandangan paling menyayat hati. Rumah sakit dan fasilitas medis mulai kewalahan, kapasitas mereka jauh melampaui batas. Koridor dipenuhi tandu,
Pasien-pasien berjejer di lantai, dan teriakan kesakitan bercampur dengan isak tangis pilu. Setiap sudut dipadati oleh korban, mulai dari luka ringan akibat pecahan kaca, hingga cedera parah yang mengancam nyawa di Rumah Sakit Sourasky, Tel Aviv. Dr. Ilana Weiss, seorang kepala bedah yang biasanya tenang dan cekatan, kini terlihat pucat. Pasti, tangannya gemetar saat ia menyelesaikan operasi darurat pada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tertimpa reruntuhan. "Kita kehabisan darah tipe O negatif," teriaknya. Suaranya serak karena kelelahan. Bank darah menipis. Pasokan obat-obatan esensial seperti antibiotik dan pereda nyeri hampir habis. Dan tenaga medis yang kelelahan bekerja tanpa henti. Mereka sudah lebih dari 36 jam tidak tidur. Bergerak dari satu pasien ke pasien lain, menghadapi keputusan-keputusan sulit tentang siapa yang bisa diselamatkan dengan sumber daya terbatas. Beberapa perawat bahkan pingsan karena kelelahan, namun yang lain segera menggantikan posisi mereka, menunjukkan ketahanan luar biasa. Di Haifa, situasi tak jauh berbeda. Ambulans terus berdatangan, membawa lebih banyak korban dari area-area yang baru berhasil dijangkau tim penyelamat. Organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Doctors Without Borders telah mengumumkan niat mereka untuk mengirimkan bantuan. Namun prosesnya terhambat oleh birokrasi dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Truk-truk berisi bantuan medis dan makanan terjebak di perbatasan, menunggu izin masuk. Sementara setiap jam yang berlalu, berarti nyawa yang terancam. Pemerintah Israel, meskipun telah membuka koridor kemanusiaan, juga harus memastikan keamanan pengiriman bantuan di tengah ancaman yang masih ada. Kisah-kisah pilu tentang pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai mulai muncul ke permukaan. Seorang wanita tua dengan patah tulang parah harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan operasi karena ruang operasi penuh. Seorang pria muda dengan luka bakar serius tidak bisa mendapatkan perawatan intensif karena semua unit sudah terisi. Cerita-cerita ini menyebar cepat di media sosial, memicu kemarahan dan keputusasaan di kalangan masyarakat. Mereka menyoroti dampak kemanusiaan yang mengerikan dari konflik ini, di mana warga sipil yang tak berdosa menjadi korban utama. Sarah, yang kini berada di sebuah penampungan darurat bersama Lena, mendengar cerita-cerita ini dari sesama pengungsi. Hatinya terasa perih. Ia melihat Lena yang sedang bermain dengan bonekanya, mencoba melupakan kengerian yang mereka alami. "Mama, kapan kita pulang?" tanya Lena polos, mengusap bekas luka di lengannya yang kini sudah mengering. Sarah hanya bisa memeluknya erat, tidak tahu kapan atau apakah mereka bisa kembali ke rumah mereka yang rusak. Situasi di penampungan juga tidak ideal. Air bersih terbatas, toilet kurang memadai, dan privasi hampir tidak ada. Dan sang jurnalis menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, merekam dan menulis. Ia ingin dunia melihat penderitaan ini. Ia melihat seorang ibu muda menangisi bayinya yang tak bernyawa di pelukan. Ia melihat seorang ayah yang duduk termenung di samping putranya yang terbaring koma. Ini bukan sekadar angka bisek dan pada dirinya sendiri. Kameranya diangkat untuk merekam wajah yang berduka. Ini adalah manusia dengan mimpi dan harapan yang kini hancur. Ia merekam kesaksian para perawat yang kelelahan, yang menceritakan bagaimana mereka harus memilih pasien yang prioritas karena keterbatasan sumber daya. Ini adalah neraka di bumi. Krisis ini juga memperparah kondisi pasien-pasien kronis yang sudah ada. Pasien dialisis tidak bisa mendapatkan sesi rutin mereka karena listrik padam. Penderita diabetes kesulitan mendapatkan insulin. Anak-anak dengan penyakit langka kehilangan akses ke obat-obatan penting. Sistem kesehatan yang sudah tegang kini berada di ambang kehancuran. Kemanusiaan dipertaruhkan, bukan hanya oleh rudal yang jatuh, tetapi juga oleh kelumpuhan sistem yang diakibatkan olehnya. Beberapa warga sipil mulai berinisiatif, mengadakan penggalangan dana kecil-kecilan untuk membeli pasokan medis yang langka. Sebuah grup relawan dari Haifa berhasil mendapatkan sejumlah besar botol oksigen dari gudang swasta dan mengantarkannya ke rumah sakit yang paling membutuhkan. Tindakan-tindakan heroik kecil ini, meskipun tak sebanding dengan skala krisis, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Di antara tumpukan puing, sebuah tim psikolog dan pekerja sosial mulai bergerak, memberikan konseling darurat kepada para korban, terutama anak-anak. Mereka mencoba membantu orang-orang mengatasi trauma, memberikan ruang aman untuk berbagi cerita, dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tahu, luka emosional terkadang lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Ketika malam kembali tiba di Tel Aviv dan Haifa, suara sirena ambulans masih menjadi soundtrack yang menyedihkan. Di bawah temaram lampu darurat,
tenaga medis terus berjuang, menolak untuk menyerah. Mereka tahu, ini adalah maraton, bukan lari cepat. Setiap nyawa yang mereka selamatkan adalah kemenangan, dan setiap pasien yang mereka sentuh adalah pengingat akan tujuan mulia profesi mereka. Namun, pertanyaan tetap ada. Sampai kapan mereka bisa bertahan, dan kapan bantuan yang mereka butuhkan akan benar-benar tiba? Harga kemanusiaan dari konflik ini terhitung dalam setiap tetes darah, setiap napas yang tersengal, dan setiap air mata yang tumpah di tengah keputusasaan yang melanda dan puing-puing yang berserakan di Tel Aviv dan Haifa. Sebuah fenomena yang luar biasa mulai terlihat, bukan dari langit, bukan dari ruang perundingan rahasia, melainkan dari dalam jiwa manusia itu sendiri. Cahaya di tengah reruntuhan ini datang dalam bentuk semangat yang tak terpatahkan. Sebuah dorongan kolektif untuk bangkit, untuk saling membantu, dan untuk membuktikan bahwa meskipun bangunan bisa hancur, ikatan kemanusiaan takkan lekang. Di sebuah lapangan terbuka di pinggir Tel Aviv, yang dulunya adalah taman bermain anak-anak, kini berdiri sebuah dapur umum darurat. Sarah, dengan Lena di sampingnya, bergabung dengan puluhan relawan lainnya. Lena, meskipun masih trauma, membantu mencuci sayuran kecil yang telah disumbangkan. Aroma sup hangat mengepul di udara, sebuah bau yang menenangkan di tengah kekacauan. Para wanita dan pria, muda dan tua, bekerja sama memotong sayuran, mengaduk panci besar, dan mengemas makanan untuk didistribusikan kepada para pengungsi dan korban yang masih terjebak di rumah mereka. Komunitas-komunitas di Tel Aviv dan Haifa mulai bangkit, menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa. "Saya kehilangan toko saya," kata seorang pria tua kepada Sarah. Matanya berkoke-sakoka saat ia mengupas bawang. "Tapi saya masih punya tangan ini untuk membantu." Suaranya serak namun penuh keteguhan. Ia bukan satu-satunya. Para pemilik restoran yang selamat dari serangan, meskipun restoran mereka rusak, membuka dapur darurat mereka, menggunakan persediaan makanan yang tersisa untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Para tukang bangunan menawarkan keahlian mereka secara gratis untuk membantu membersihkan puing-puing. Warga saling membantu membersihkan puing-puing. Di jalan-jalan yang tadinya dipenuhi reruntuhan, kini terdengar suara sapu, sekop, dan obrolan. Pelan, sebuah grup mahasiswa dari Universitas Tel Aviv mengorganisir tim sukarelawan untuk membersihkan lingkungan mereka. Mereka mengumpulkan pecahan kaca, menyingkirkan puing-puing beton, dan memilah barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Meski pekerjaan itu berat dan melelahkan, semangat mereka tak luntur. Mereka bekerja bersama, melupakan perbedaan latar belakang, bersatu dalam satu tujuan, membangun kembali di Haifa. Dan sang jurnalis tidak hanya merekam kehancuran, tetapi juga kebangkitan ini. Ia memfilmkan seorang tukang kayu yang dengan sukarela memperbaiki atap rumah seorang lansia yang rusak. Ia merekam seorang seniman grafiti yang melukis mural besar di dinding yang hancur dengan pesan harapan takkan mati. Kisah-kisah tentang ketahanan dan solidaritas mulai tersebar, tidak hanya di media lokal, tetapi juga di kancah internasional. Narasi berubah dari keputusasaan menjadi inspirasi. Di sebuah pusat penampungan, seorang guru sekolah pensiunan mendirikan kelas sementara bagi anak-anak. Dengan hanya beberapa buku dan krayon, ia mengajar mereka lagu-lagu lama, membacakan cerita, dan mengajak mereka menggambar. Tawa anak-anak mulai terdengar lagi, meskipun terdengar samar. Anak-anak yang kehilangan orang tua menemukan penghiburan dalam pelukan relawan yang memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Seorang wanita muda yang kehilangan seluruh keluarganya memilih untuk mendedikasikan dirinya sebagai relawan, membantu anak-anak lain yang kini menjadi yatim piatu. Ia menemukan kekuatan dalam memberi, mengalirkan duka pribadinya menjadi energi positif bagi orang lain. Bantuan dari luar juga mulai berdatangan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari organisasi sipil. Sebuah pesawat kargo berisi pasokan medis dan tenda darurat dari Indonesia tiba di Bandara Ben Gurion, disambut dengan haru oleh tim penanggulangan bencana setempat. Ini adalah contoh nyata bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara atau agama, bahwa empati dapat melampaui perbedaan. Politik, sumbangan dari berbagai belahan dunia, dari uang tunai hingga pakaian hangat, terus mengalir, menunjukkan dukungan global terhadap masyarakat Israel. Elara, sang arsitek, tidak hanya meratapi apartemennya yang hancur. Ia mulai menawarkan jasa, konsultasi desain secara gratis, kepada warga yang ingin membangun kembali rumah mereka. Ia menciptakan sketsa-sketsa sederhana untuk rama-rama sementara yang aman dan fungsional, menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat.
Ia bermimpi untuk merancang ulang Tel Aviv yang lebih tangguh, lebih ramah lingkungan, dan lebih manusiawi. Ia berkolaborasi dengan insinyur lain, berbagi ide, dan memimpikan kota yang bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ishak, pemilik toko rempah-rempah yang hancur, tidak hanya duduk meratapi nasib, ia mulai mengumpulkan sisa-sisa rempah yang masih bisa diselamatkan dari reruntuhan tokonya. Dengan bantuan beberapa tetangga, ia mendirikan sebuah warung kecil di sudut jalan, menjual aroma rempah-rempah yang samar kembali tercium di udara. Sebuah pengingat akan masa lalu dan janji untuk masa depan. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya, melihat bagaimana mereka saling menopang, dan hatinya menghangat. Ia tahu, ia tidak sendirian. Di tengah kehancuran, sebuah semangat kebersamaan yang luar biasa terpancar. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati suatu bangsa tidak terletak pada sistem pertahanannya yang canggih atau pada kekuatan militernya, melainkan pada ketahanan, solidaritas, dan kemanusiaan rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang telah merasakan kengerian perang, tetapi menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Ketika malam kembali menyelimuti, lampu-lampu darurat menerangi area-area yang sedang dalam proses pembersihan. Suara-suara tawa samar terdengar dari tenda-tenda pengungsi, sebuah tanda bahwa kehidupan dengan segala bentuknya terus berjalan. Mereka semua berusaha membangun kembali, bukan hanya batu bata dan baja, tetapi juga kepercayaan, harapan, dan masa depan yang lebih cerah. Bab ini adalah tentang kekuatan jiwa manusia, tentang bagaimana di tengah badai terbesar sekalipun, jiwa manusia tetap utuh, dan bahkan lebih bersinar. Setelah berminggu-minggu yang terasa seperti berabad-abad, ketegangan yang mencengkeram Timur Tengah akhirnya sedikit mengendur. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena perundingan diplomatik mencapai puncaknya. Di balik pintu-pintu tertutup yang sama di Swiss, tempat diplomasi senyap bermula, sebuah kesepakatan damai yang rapuh akhirnya tercapai. Sebuah deklarasi bersama dikeluarkan, menyerukan penghentian permusuhan, pembentukan saluran komunikasi, dan komitmen untuk melanjutkan dialog di masa depan. Dunia menghela napas lega, meskipun ada nada skeptis di antara para pengamat, Duta Besar Ilana Stern dari Israel dan Der Hassan Kazemi dari Iran. Wajah mereka terlihat jauh lebih lelah, namun dengan sedikit gurat kelegaan, berjabat tangan singkat. Di depan mediator, jabat tangan itu terasa kaku, dingin, mencerminkan ketidakpercayaan yang masih mengakar dalam. Mereka telah sepakat untuk menghentikan saling serang, tetapi banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa jaminan keamanan jangka panjang? Bagaimana dengan program nuklir Iran? Bagaimana dengan kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran? Kesepakatan itu ibarat plester di atas luka yang menganga, bukan penyembuh sejati. Berita tentang kesepakatan ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pasar saham global merespons positif, harga minyak dunia sedikit menurun, dan ada sedikit harapan bahwa krisis terburuk telah berhasil dihindari. Namun, di Tel Aviv dan Haifa, responsnya bercampur aduk. Warga Israel, termasuk Sarah dan Dan, merasakan lega yang bercampur aduk dengan kecemasan. Lega karena suara sirene berhenti, lega karena mereka bisa tidur tanpa rasa takut yang mencekik. Tetapi, apakah ini akhir dari segalanya? Atau hanya jeda sebelum badai berikutnya? Pertanyaan itu terus menganti. Sarah mendengar berita itu dari radio. Lena, yang kini sudah mulai berani bermain di luar penampungan, bertanya, "Mama, apa artinya ini? Kita bisa pulang sekarang." Sarah tersenyum tipis, membelai rambut putrinya. "Mungkin sayang, mungkin sebentar lagi." Ia ingin percaya, ia sangat ingin percaya bahwa penderitaan mereka telah berakhir. Namun, bayangan kehancuran di apartemennya masih jelas dalam ingatannya. Dan ia tahu, luka di hati tidak semudah menyembuhkan luka fisik. Sementara itu, di Teheran, Iran memberikan pernyataan publik mengenai kesepakatan tersebut, yang memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa kesepakatan itu adalah kemenangan bagi perlawanan dan langkah maju menuju keadilan. Namun juga menegaskan bahwa hak Iran untuk membela diri tidak akan pernah dipertanyakan. Pernyataan ini, meskipun terdengar diplomatis, menyisakan keraguan di kalangan banyak pihak tentang niat jangka panjang Iran. Beberapa negara barat masih khawatir bahwa Iran akan memanfaatkan jeda ini untuk mengembangkan kemampuan militer mereka. Lebih lanjut di Israel,
warga mulai beradaptasi dengan realitas baru. Proses pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali berlanjut dengan semangat tinggi. Elara, sang arsitek, semakin sibuk dengan proyek-proyek rekonstruksi. Ia melihat banyak warga yang ingin membangun rumah mereka dengan desain yang lebih kuat, lebih tahan gempa dan benturan, seolah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di masa depan. Toko rempah-rempah milik Ishak juga perlahan mulai dibangun kembali. Dengan bantuan komunitas, menjadi simbol ketahanan. Kehidupan kembali berdenyut, namun dengan kecepatan yang berbeda. Dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, dan sang jurnalis menulis artikel terakhirnya dari Tel Aviv, ia melihat tanda-tanda kehidupan yang kembali normal. Kafe-kafe mulai buka, pasar kembali ramai, anak-anak bermain di taman. Namun, ia juga melihat bekas-bekas luka yang tak kasat mata, tatapan mata yang waspada, trauma yang tersembunyi, dan ketakutan akan sirene yang kembali meraung di malam hari. Ia menyimpulkan bahwa perdamaian bukanlah ketiadaan perang, melainkan kemampuan untuk bertahan dan membangun kembali di tengah kehancuran. Artikel ini memberikan pandangan yang lebih jauh mengenai kondisi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. https://www.cfr.org/middle-east-n-north-africa/Iran. Sumber ini menegaskan bahwa konflik Israel-Iran adalah isu kompleks dengan akar sejarah yang dalam, dan kesepakatan apapun hanyalah satu bab dalam narasi yang lebih panjang. Meskipun gencatan senjata telah berlaku, masa depan masih belum pasti. Ancaman masih ada, ketidakpercayaan masih mengakar. Pelajaran dari gelombang X ini akan selalu diingat. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang kerentanan hidup, tentang betapa cepatnya kedamaian bisa runtuh, dan betapa berharganya setiap momen ketenangan. Ini adalah kisah tentang ketahanan manusia, tentang bagaimana bahkan di tengah kehancuran terburuk sekalipun, ada harapan untuk bangkit kembali. Namun, setiap orang di kawasan itu tahu, perdamaian yang sejati dan abadi masih menjadi impian yang jauh, dan mungkin badai berikutnya hanya tinggal menunggu waktu untuk datang.